Nah, di jamak taksir itu ada jamak taksir kilah, jamak taksir kasroh ya. Dan itu yang dipelajari di sesi keempat. Dan kemudian kemarin hari Senin kita udah masuk di file kelima ini. Mempelajari tentang isim mushtaq ya. Isim mushtaq yaitu isim yang huruf-hurufnya diambil dari fi'il madi. Fi'il madi ya, ada asalnya. Dan di sini kita belajar kemarin baru tiga pertama ya, isim fa'il, sigoh mubalaghah, dan isim maf'ul. Isim fa'il adalah satu kata yang memberikan makna siapa pelaku dari pekerjaan. Kemudian yang kedua sigoh mubalaghah, satu kata yang di dalam kata tersebut terkandung makna lebih gitu ya, terkandung makna lebih. Kemudian isim maf'ul, satu kata yang maknanya adalah benda yang jadi objek, benda yang jadi objek. Dan isim fa'il bukan fa'il, ya tidak mesti fa'il karena fa'il itu kan posisi dalam kalimat. Isim fa'il itu adalah suatu kata ya, bukan posisi. Begitu juga dengan isim maf'ul. Isim maf'ul itu suatu kata ya, suatu isim, tapi bukan tidak mesti dia maf'ul atau maf'ul bi atau maf'ul yang lainnya sebagaimana diajarin ya di ilmu nahu ada banyak jenis maf'ul. Ya, ini isim maf'ul bukan posisi dalam suatu kalimat. Yang sekarang kita akan pelajari, bismillah ya, kita dengan minta tolong pada Allah, adalah isim yang keempat, sifat musyabahah. Kita lewati langsung ya. Sifat yang keempat, sifat musyabahah. Mana nih kita lihatin? Nah, oke. As-sifatu al-musyabbahah. Ini istilah ya istilah mereka. Sifat musyabahah itu adalah suatu kata ya, suatu kata diambil dari huruf-hurufnya fiil. Pasti ya ada kata ini karena dia isim mustaq, karena isim mustaq kan diambil dari kata-katanya fiil. Dihadirkan untuk menjelaskan. Jadi kan maksudnya dihadirkan kalau misal kita ngomong gitu kan. Berarti kepala kita atau hati kita menyebutkan kata itu gitu ya. Maksudnya apa kok disebutkan sifat musyabahah? Maksudnya kita yang ngomong atau penulis buku gitu ya. Beliau ingin menjelaskan suatu benda atau orang atau binatang gitu ya. Atau apapun lah yang melakukan suatu kerja itu tetap rutin ya, selalu. Contoh di sini Allahu alimun karimun. Artinya Allah selalu mengetahui, selain alimun itu sendiri juga sifat sigoh mubalaghah ya, sigoh mubalaghah. Tapi sigoh mubalaghah ditambah sifat musyabahah. Jadi memang kita yakin ya Allah itu selalu berilmu, karimun, selalu selalu baik, selalu dermawan. Dan sifat musyabahah ini bisa terjadi di makhluk juga ya, bisa terjadi di makhluk juga. Sebagaimana kan kita tahu ya ada orang yang punya watak demikian terus-menerus gitu ya. Kalau wataknya demikian terus ya, terus-terusan atau kegiatannya itu terus, maka bisa kita sebutkan dia dalam perkataan dengan bentuk sifat musyabahah. Nanti kita jelasin ya apa maksudnya secara rutin. Beberapa pola sifat musyabahah. Dan ini ikhwati fiddin azan ya Allah wa yakum. Pada dasarnya kita misalnya kita pakai bahasa Indonesia ya, kita bisa mengerti kan ketika kita bicara antara pembicaraan itu ngomongin orang yang melakukan kegiatan sekali dua kali, insidental aja gitu ya, insidental, atau yang rutin, atau yang terus menerus. Misalnya gini, berbeda antara pencuri, dia itu pencuri
dengan perbuatan sekali-kali dia mencuri. Memang bahasa Indonesia ketika ditanya siapa pencurinya, pencurinya si X gitu. Tapi kalau misalnya kita bicarakan siapa pencurinya, walaupun kata-katanya sama ya, PENCURI gitu, tapi beda dengan keadaan kalau misalnya apa profesinya dia? Dia adalah pencuri, gitu ya. Profesinya dia apa? Atau dia dikenal sebagai apa? Sebagai pencuri. Nah, kalau kita dengar kalimat yang terakhir tadi, maka kita bayangkan memang dia rutinitasnya itu mencuri barang. Nah, jika ada benda-benda atau orang yang dia memiliki kegiatan yang rutin, ya, maka bisa disebutkan kepadanya sifat musyabahah. Contoh wazannya misalnya af'al. Oh, ya, satu lagi ya. Di sini kan ada 9 pola ya. Pada dasarnya nanti kalau ikhwati fiddin azan ya Allah yakum, eh, baca-baca buku atau dengar-dengar kalimat, terus akhi ikhwati fiddin semua memahami bahwa ini yang dimaksudkan dia dalam pembicaraan adalah sesuatu yang merupakan hal yang rutin, bukan sekali dua kali. Maka meskipun dia menggunakan kata-kata yang polanya tidak ada di sini, ya, tidak ada polanya di sini, tapi pastikan itu sifat musyabahah karena yang kita yang jadi ibrohnya adalah makna ya, yang jadi ibrohnya adalah makna. Adapun pola-pola ini adalah pendekatan saja. Contoh di sini af'al. Af'al ini muzakarnya. Muannasnya itu fa'ala. Ahmar, hamro. Ahmar berarti merahnya terus-terusan. Misalnya apa? Atila al-ahmaru. Cat merah. Cat merah. Sejak diproduksi sampai dia karatan, sampai dia udah mau kering catnya warnanya merah gitu ya. Atau kalau misalnya bendanya itu muanas, maka jangan pakai ham ahmar, tapi hamro. Misalnya apa bahasa Arab ya yang pakai muanas? As-sayyaratu mobil, hamro, hamro ya. Karena sayyarah itu sifatnya muanas. Ada tamar butoh, maka kasih hamro. Berarti kalau ada yang bilang as-sayyaratu hamro, kita bisa pahami sejak awal dia lihat sampai sekarang merah terus gitu ya. Merah terus. Itu wazan af'al. Itu kemudian wazan fa'lan. Maka kita dengerin kata-kata syaba'an, kenyang, kaslan, males. Kaslan males. Orang yang males, kaslan. Kasilun juga artinya orang yang males. Cuman kasilun itu wazan dari isim fa'il ya. Masih ingat ya? Fa'il, kasil. Artinya sama, orang males. Tapi kita tahu fa'lan itu bentuk sifat musyabahah. Dengan mendengar kata fa'lan, maka mungkin secara otomatis di benak kita muncul huruf-huruf itu pemalas gitu ya. Orang yang pemalas. Tapi jauh di dalamnya lagi ada muncul intensitas, makna intensitas ya. Karena kita tahu dia sifat musyabahah, maka muncul intensitasnya itu ya demikian, bukan intensitas ya, rutinitasnya begitu. Dari dulu malas aja. Maka kita nggak bisa juga berarti kita lihat orang sekali malas, besok rajin banget, sekali malas, lalu kita bilang, dia orang kaslan, nggak pas ya. Nggak pas itu, jadinya zolim juga. Karena dia malesnya sekali-kali, namanya orang mungkin bosen ya. Maka sekedar bilang aja, al-an huwa kasil, atau al-yauma huwa kasil. Hari ini dia males. Tapi kalau dibilang kaslan, maka menafikan rajin-rajin sebelumnya gitu kan, nggak boleh, nggak cocok ya. Jadi itu bedanya sifat musyabah sama isim fa'il ya. Kemudian wazan yang selanjutnya fa'il, karim. Sigoh mubalaghah juga ada ya, wazan fa'il. Dan
ini perlu kita kenalin ke otak kita bahwa nggak mesti sesuatu yang berbeda itu polanya berbeda gitu ya. Karena kan bisa digabung aja gitu ya. Sifat musyabah iya, sigo mubalaghah juga iya gitu ya. Meskipun nanti kalau misalnya kita dengar kalimat nih misalnya kuping kita udah biasa dengar gitu ya, atau mata kita udah biasa baca, udah biasa memahami, nanti bakalan bisa sendiri kok membedakannya gitu ya, membedakan. Tapi untuk sekarang ya nggak apa-apa, belajar pola-polanya dulu kan mempermudah ya. Daripada awal-awal belajar kok dikenalinnya sesuatu yang abstrak kan lebih ribet lagi ya. Maka sama Syekh Hafizahullah Ta'ala diberikan pola-pola ini gitu ya untuk mempermudah aja. Nanti Ikhwan belajar terus, bakal baca, 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 dengar, 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 nanti kebiasa ya, kebiasa mulai bisa bedain. Lalu fa'il, farih. Farih juga kan bentuk sigoh mubalaghah, di sini juga sifat musyabah. Kita ingetin ya, sifat musyabah itu dasarnya tuh nggak ada pola khusus gitu ya. Kapan kita mendapatkan suatu kata atau maknanya, sesuatu yang dawam, selalu. Misalnya bahasa Arab hasanun. Huwa huwa syabun hasanun. Dia pemuda yang zen, mantap. Berarti hasannya dia memang dikenal dari kecil sampai sekarang itu dia hasanun, ya, hasun orang, perbuatannya hasuna, bagus gitu ya. Maka dikasih sifat musyabah hasanun. Sebagaimana itu nomor 7 kan? Fa'al, hasan. Berarti kalau namanya Hasan itu bukan artinya baik, tapi baiknya terus-terusan gitu. Baiknya terus-terusan itu doa dari mama papanya agar anaknya itu baiknya terus-menerus konsisten. Sebagaimana dengan fa'lun juga, fa'lun, sahlun. Sahlun dengan sahilun sama aja. Sahlun, sahilun, sesuatu yang mudah, sahilun, sesuatu yang mudah. Tapi sahlun mudahnya terus-menerus, terus-terusan. Kalau sahilun ya mudah, tapi mungkin sebelumnya dia nggak mudah, gitu ya. Lalu fa'il, sayyid, sayyid pimpinan, bos. Layinun, layinun ya lembut. Berarti kalau orang digelari layin, dia lembut perilakunya, lembut terus-terusan. Barakallahu fik ya ikhwan. Jadi sifat musyabahah ini adalah huruf-hurufnya dari huruf-huruf fiil dihadirkan untuk menjelaskan benda apa atau siapa yang melakukan kata kerja, perbuatan, pekerjaan secara rutin gitu ya. Terus menerus selalu. Contoh Allah berfirman dalam surat Al-Fatihah ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim memang sigah mubalaghah dari kata rohima ya, rohima sayang. Ar-Rahim sangat menyayangin. Tapi sekaligus juga sifat musyabahah, yaitu sangat menyayangi dan sangat menyayanginya itu terus-menerus begitu ya. Mubalaghah dalam rohim dan terus-menerus dalam rohim yang sudah mubalaghah itu. Nggak bisa dilawan deh. Nggak bisa dilawan. Manusia bisa aja punya sifat rohim, sifat musyabahah, tapi mubalaghahnya nggak bisa, ya kan? Mubalaghahnya nggak bisa. Naam ya, barakallahu fiik. Kemudian yang kelima, termasuk dari isim mustaq adalah isim tafdil. Kita sering dengar afdol, afdol ya, afdol, afdol. Afdol itu artinya lebih suka. Dan itu masuk kategori isim tafdil. Isim, suatu kata benda yang dia itu maknanya lebih. Bisa macam-macam ya, lebih lebih manis, lebih mateng gitu kan tuh lebih semua. Maka itu termasuk kategori isim tafdil. Tapi tentu saja kita nggak bilang lebih pintar dalam bahasa Indonesia dengan isim tafdil gitu ya, karena isim tafdil adalah di bahasa Arab.
Dan dia polanya af'al. Af'al ya, sebagian sudah ditulis af'al. Menunjukkan dua benda sifatnya sama. Jadi kan namanya perbandingan ya, berarti ada dua benda ya. Ini konsekuensi ya dari perbandingan ya. Isim tafdil, isim yang mengunggulkan. Namanya mengunggulkan berarti ada dua benda ini konsekuensinya. Menunjukkan ada dua benda yang sifatnya sama, namun salah satunya lebih. Ini paham ya, gampang ya. Namun salah satunya lebih. Kalau salah satunya sama atau satunya sama, dua-duanya sama kan berarti nggak ada yang lebih lebih didulu diunggulin gitu, dilebihkan. Contoh, Nafi'un nama orang, Nafi' a'lamu min Khalid. Nafi' a'lamu min Khalid. Nafi' itu lebih banyak ilmunya dari Khalid. Berarti Khalid juga alim, Nafi juga alim, ya punya ilmu ya. Tapi Nafi a'lamu min Khalidin. Kata-kata apa aja yang dari fiil sulasi ya, fiil yang sulasi, fiil sulasi, lalu dibuat jadi pola af'al. Fiil sulasi misalnya apa nih? Goniun, goniun. Mana no, go apa ya bahasa Arabnya goniun ya? Kayaknya gini nih. Kalau salah dikoreksi aja ya. Maka dikasih lalu dibentuk dimasukkan ke pola af'al. Berarti jadi agna. Kalau gona ya geni kaya, agna lebih kaya. Terus kata sifat apa lagi? Kata kata kerja yang bermakna sifat jahila, tidak mengerti, maka wazan isim tafdilnya adalah ajhalu, lebih lebih bodoh. Dan seterusnya ya, yang penting fiil sulasi ya, fiil sulasi. Sebagaimana banyak kata-kata di isim musak ini diambil dari fiil sulasi ya. Kita anggap fiil sulasi yang paling familiar. Nah, ikhwan, kita lanjutin. Oh, iya tuh ya kalimat. Hanya dibentuk dari fiil sulasi gitu ya. Nah, ini yang disebutin tadi. Ah, dan dia sifatnya menetapkan, maksudnya bukan menafikan. Ya, otomatis ya, kalau kita ngomong dia lebih pinter, berarti otomatis kita memberikan hukum bahwa dia lebih pinternya itu sudah tetap gitu ya, sudah sabit gitu ya. Men mentasbit, bukan menafikan. Masa kita ngomong dia lebih pinter, maknanya nafi kan nggak masuk akal ya. Kita bilang nafiun a'lamu min Khalidin. Berarti otomatis di sini ucapan itu konsekuensinya menetapkan gitu ya, ilmu dinafi lebih dari Khalid gitu maksudnya ya. Terus dia ada kata yang bisa dimodifikasi, harus kata yang mutasorif dan mabni ma'lum. Ya, ini otomatis ya harus mutasorif. Mabni ma'lum ini ya wawasan aja dulu ya. Barangkali nanti akan lanjut di nahwu. Tapi nggak terlalu. Yang penting fi'il sulasi lalu dimasukin ke pola af'alu ya. Fi'il sulasi dimasukin ke pola af'alu. Jadi kita udah belajar ya Pak Ikhwan, isim fa'il, sigah mubalaghah, isim maf'ul, sifat musyabahah dan isim isim tafdil. Yang paling baru kalau fik. Isim tafdil yang paling gampang ya. Polanya cuman af'alu. Kita mundurin aja ya. Kita mundurin. Kalau isim fa'il kan gampang sebenarnya, tapi dia ada juga kalau fiilnya rubai kan. Fiilnya terdiri dari fiil madinya tuh 4 huruf, maka cara bikin isim fa'ilnya ada apa? Ada langkahnya seperti yang kita baca di sini. Fiil mudhari diubah dulu ke fiil mudhari, lalu huruf mudhari diganti huruf mim dan dikasih doma. Itu
prosesnya. Jadi isim fa'il ada dua kategori ya. Nah, sigo mubalaghah nih banyak pola-polanya. Banyak pola-polanya. Yang penting kita tahu maknanya adalah ada makna lebih gitu ya, di frekuensinya sering atau intensitasnya lebih. Nah, di sini pola-polanya fa'al, mif'al, fa'ul, fa'il, fa'il. Lalu ada isim maf'ul. Isim maf'ul cara bikinnya seperti isim fa'il. Cuman bedanya di isim fa'il itu dengan isim fa'il, untuk isim maf'ul huruf terakhirnya sebentar. Huruf terakhirnya nih, huruf sebelum terakhirnya harus fathah gitu ya. Ini perbedaannya dengan isim fa'il. Isim fa'il kan huruf sebelum terakhirnya kasroh. Nah, ini lebih dihafal. Tapi Ikhwan kalau nanti udah sering praktek, otomatis udah merasuk ilmunya kan, jadi nggak perlu ngafal lagi kalau udah lewat hafalannya. Kayak untuk mempermudah Ikhwan, perlu dipraktekin Ikhwan. Nanti kita akan berikan soal-soal. Mohon maaf sekarang belum jadi soalnya ya. Nanti akan kita bikin soal-soal. Tapi sebelum ada soal, barangkali Ikhwan sempat gitu ya kalau baca Quran ya satu-satu kata dilihat aja gitu ya. Satu-satu kata dilihat-lihat. Atau kalau lagi buka buku yang berbahasa Arab bisa dianalisa ya sebatas yang udah dimiliki ilmunya. Itu untuk mempertajam pemahamannya. Isim maf'ul udah, lalu tadi kita belajar sifat musyabahah. Intinya sifat musyabahah itu melakukan pekerjaan secara rutin meskipun tidak di wazan yang lewat kita lewati ini. Meskipun tidak dalam wazan yang kita baca ini. Kalau makna dari suatu isim itu kita paham dari kalimat nih, kita pasti paham. Untuk bahasa Arab kita bisa paham tentu dengan banyak-banyak baca ya, Pan ya, banyak baca. Kalau lihat YouTube atau media-media yang ada video audio, coba sekali-kali mulai masuk ke YouTube yang berbahasa Arab gitu ya, audio yang berbahasa Arab ya, nanti biar mulai ngenalin kuping kita dan membiasakan. Dan kemudian tadi kita belajar isim tafdil. Cukup dikasih wazan af'al kepada fiil-fiil yang sulasi. Misalnya fiil sulasinya itu apa tuh? Hasuna, bagus. Maka wazannya ahsanu gitu ya. Dan yang lain-lainnya Ikhwan bisa praktekin. Cara penulisan di kalimat ada 4 cabang. Wah, ini ada 4 cabang nih. 4 cabang. Apa nih 4 cabang ini? Cabangnya itu nanti kita nggak sebutin ya. Cabangnya itu nanti kalau muzakkar af'al, kalau muannas fu'la. Itu agak ribet, tapi kita kasih tahu aja ya. Jadi bentuk polanya isim tafdil tidak selalu af'al ya. Tapi Ikhwan sekarang nggak usah Anda sebutin dulu ya biar nggak ribet di kepalanya. Nggak masalah kok nggak ngerti sekarang dulu belum jelasin. Kalau misalnya Ikhwan tertarik bisa cari di literatur yang ada. Kemudian 6 dan 7 ada isim makan dan isim zaman. Ini adalah isim yang masih dibuat dari huruf-huruf fiil dan ketika isim itu ada, maka maknanya adalah tempat atau waktu kejadian. Tempatnya, tempat dari kata kerjanya ada misalnya karuma bagus gitu ya, mulia. Maka kita bisa kita kan bisa nulis ya. Aduh, sebentar. Tempat terjadinya perbuatan dermawan gitu ya. Ini kan 4 kata ya.
tempat terjadinya nih. Ini kalau dalam bahasa Arab tempat kan, maka dia kalau kita terjemahkan bahasa Arab, maka bisa kita sederhanakan dalam satu kata aja, dalam satu kata yaitu isim isim makan, isim makan. Dermawan itu kan karuma, ya dermawan sifat dermawan. Karimun dermawan juga. Nah, kalau tempat terjadinya perbuatan dermawan itu apa? Nah, kita cukup mengetahui isim makan dan isim zaman ini, maka kita akan bisa bikin. Apa sih selanjutnya pembahasannya nih? Waduh, ada 7 baris nih. Ada 2 titik ya, ada 2 poin. Caranya nih, gimana membuat isim makan? Bahwa Ivan ya, kita baca ya. Yang pertama ini untuk yang dari fiil sulasi gitu ya. Yang kedua kalau fiilnya rubai. Ini kita fokusin di fiil sulasi dulu. Kalau fiilnya sulasi seperti tadi apa tuh karuma. Misalnya dia fiilnya karuma. Dan ini adalah fiil sulasi karena ada 3 huruf kan? Ada 3 huruf. Kaf, ro, dan mim. Polanya harus dibikin jadi ini aja. Kita bikin jadi wazan maf'al. Maf'al. Atau bisa maf'il. Maf'al atau maf'il. Eh, maf'al dan maf'il ini benda yang sama kok. Benda yang sama. Nanti kita jelasin. Misalnya kita punya kalimat apa ikhwan? Fil sulasi. Fil sulasi. Tempat terjadinya menolong ya. Tempat terjadi pertolongan. Bahasa Arabnya menolong itu nasoro. Ya, nasoro. Nasoro. Dikasih harokat semuanya. Fathah semua. Kalau fathah semua berarti apa tuh namanya? Wazannya fa'ala ya. Wazannya fa'ala. Kalau wazannya fa'ala, Ikhwan lihat huruf keduanya itu fathah ya. Huruf keduanya fathah. Maka kita pakai polanya yang ini, Ikhwan. Polanya yang ini, maf'alun. Jadi kalau kita ngomong tempat terjadinya peristiwa pertolongan, maka kita tulis sorun. Ansarun. Barakallahu fiik, sorun. Mansor. Berarti kalau mansor itu adalah tempat, Ikhwan. Atau waktu bisa dua ya, bisa dua tergantung pembicaraannya lagi ngomongin waktu apa ngomongin tempat gitu ya atau istilahnya tuh konteks ya konteks kalimatnya. Jadi ikhwan ketika ada menjelaskan tempat atau waktu ya kita nggak perlu ketat-ketat banget di kepala ini, agak elastis lah gitu ya. Elastisnya apa, kita siap-siap mendeteksi ini pembicaraan tentang tempat atau waktu gitu. Tapi tempat ataupun waktu wazannya sama ya, wazannya sama. Maf'al. Loh ini maf'il tuh gimana munculnya? Maf'il itu munculnya kalau fiilnya itu huruf keduanya adalah kasroh. Ini kan kasroh ya ain nih. Ain itu kan huruf kedua ya ikhwan ya. Mewakili huruf kedua dari huruf asli. Maka kita perlakukan isim zaman dan isim makan dengan pola maf'il untuk fiil-fiil madi ya, fiil-fiil madi yang huruf keduanya itu kasroh ya, contoh laiba ya, laiba. Laiba ya. Maka laiba ada artinya adalah main gitu ya, main. Kalau kita pengen nyebut dengan bahasa Arab waktunya main. Waktunya main berarti mal'ib. Mal'ib ini ya. Huruf keduanya disukun. Mal'ib.
Ini teorinya ya, Ikhwan, ini teorinya. Ternyata kita dapetin dalam bahasa Arab, orang Arab makanya mal'ab. Benar nggak? Mal'ab ya. Mal'ab artinya lapangan. Berarti polanya ini ya kita kita gunakan yang dipakai sama orang Arab yaitu mal'ab. Tapi kalau misalnya eh, sesuai pola maka kita pakai mal'ib. Tapi pola ini dari kita pertanyakan lebih dahulu mana pola-pola gini atau kata-kata. Tentu kata-kata bahasa Arabnya. Maka pola-pola ini ngalah gitu ya. Pola-polanya ngalah. Tapi aglabiahnya mayoritasnya fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu ya, fa'ila yaf'ilu. Oh iya, fa'ila yaf'ilu Ivan, fa'ila yaf'ilu itu isim makanan atau zamannya adalah maf'il. Berarti yang salah penjelasannya. Jadi fa'ila yaf'ilu tergantung fi'il mudhari'nya ya. Lihat fi'il mudhari'nya, kalau fi'il mudhari'nya adalah eh maf yaf'ilu ya, yaf'ilu. Lihat fi'il mudhari'nya. Nah, ya benar toh. Nah, ini tuh dibentuk dari fiil mudhari. Nah, padahal ditulis ya, lupa ya. Dibentuk dari fiil mudhari'nya. Jadi kita lihat fiil mudhari'nya. Kalau fiil mudhari'nya dia harokat huruf keduanya alif, maka isim zaman dan isim makannya kita gunakan yang huruf keduanya alif juga. Maf ya, maf. Tetap mimnya fathah, cuman ainnya yang fathah. Maka di sini, nah di sini cari contohnya nih. Kita baca dulu deh. Contoh, yal abu, maka isim zamannya mal'ab. Karena lihat dari fi'il mudhari'nya gitu ya. Lihat dari fi'il mudhari'nya. Yaktubu, ini yaktubu ya. Domah gini. Isim zaman isim zaman dan isim makan, isim zaman dan isim makan dari peristiwa nulis adalah maktab. Jadi kalau fi'il mudhari'nya huruf keduanya itu domah, isim zaman atau isim makannya polanya fathah. Jadi fi'il mudhari'nya fathah atau fi'il mudhari'nya doma, maka wazan isim makan dan isim zamannya maf'al. Jadi ikhwan nanti ngomong bahasa Arab ke temen gitu ya, di kantor, di masjid, di mana gitu. Ikhwan pengen bawain dengan isim zaman. Ikhwan udah tahu fi'il mudhari dari doroba yadribu, doroba yadribu, mukul yadribu. Maka kalau misalnya kita ngomong tempat terjadinya peristiwa pukul, maka kita bawakan dengan isim makan. Karena doroba yadri, ya kan huruf kedua dari huruf aslinya pada fi'il mudhari yadri itu kan kasroh. Maka kita gunakan apa ikhwan? Maf'al atau maf'il nih? Maf'il ya. Kalau fi'il mudhari'nya huruf keduanya kasroh, maka isim zaman atau isim makannya juga kasroh huruf keduanya. Kita bisa lihat di sini bahwa meskipun dia fi'il nakis yang ada huruf alifnya di belakangnya, tetap di sini sa'a yas'a. Yas'a kan gini, ya kan? Huruf keduanya fathah. Huruf keduanya fathah nih, huruf keduanya fathah nih. Maka isim zamannya atau isim makannya adalah maf'al. Maf'al nih. Maf'al. Huruf keduanya berarti apa fathah. Adapun alif di sini alif yang nggak dikasih harokat gitu ya, karena alif tidak ada harokat, cukup menjadi mad ya, menjadi mad. Mas'a. Lalu bisa juga berlaku di fiil yang mudha'af, ada huruf yang berulang. Contoh, ini contoh farro yafirru, farro yafirru. Yafirru ini adalah contoh dari fiil mudhari yang huruf keduanya kasroh, huruf keduanya
kasroh. Aslinya dia itu farro yafriru. Aslinya gitu. Farro yafriru. Yafriru. Ya kita lihat nih huruf keduanya kasroh ya yafriru. Cuman karena ada sesuatu sehingga orang Arab bacanya yafirru gitu ya. Yafirru. Nah, ini adalah fi'il mudhari yang huruf keduanya kasroh. Sehingga sebagaimana diteliti oleh para ulama, kalau fi'il mudhari'nya kasroh, huruf keduanya, maka apa ikhwan kesimpulannya? Isim zaman dan isim makannya dengan wazan maf'il gitu ya. Kalau fi'il mudhari'nya huruf keduanya harokat kasroh, maka isim makan dan isim zamannya harokatnya kasroh juga. Sebagaimana ini kita udah lihat. Sir. Oke. Nah, mau bertanya? Akhir Fajar? Enggak, Ustaz, lanjut. Oke, sip. Nah, jadi gitu ya. Kita cuman melihat dua hal aja. Kalau fi'il mudhari'nya, kalau fi'il mudhari'nya kasroh, maka kalau fi'il mudhari'nya ya, ikhwan, fi'il mudhari ya, bukan fi'il madi. Kalau fi'il mudhari huruf keduanya kasroh, maka isim zamannya maf'il. Yang lainnya maf'al. Berarti kalau fi'il mudhari huruf keduanya fathah atau domah maka maf'al. Maka yang jadi tantangan cuman kita ngafalin. Ini fi'il madi, fi'il mudhari'nya apa nih gitu. Itu tantangannya. Tapi natural ya, naturnya, alamiahnya belajar bahasa kan pasti banyakin kosakata ya. Kita belajar apapun pasti banyakin kosakata. Jadi kalau kita mendengarkan sesuatu yang bermakna kita harus nambah kosakata itu sesuatu yang normal ya, namanya juga belajar bahasa. Karena kan kita belajar bahasa kan kita pengen mengambil manfaat dong dari bahasa itu kan, dari naskah-naskahnya atau ucapan-ucapannya kan. Mana ada kita belajar bahasa apa? Belajar bahasa Jawa. Misalnya saya belajar bahasa Jawa. Buat apa ya? Buat wawasan aja ya, nggak ada manfaatnya dong, ya kan? Tentu saya pakai buat ngomong, buat baca gitu ya. Gitu juga dengan bahasa yang lain. Maka konsekuensi yang memperbanyak kosakata itu konsekuensi alamiah ya, konsekuensi alami. Nah, untuk mempermudah Ikhwan dalam menambahkan kosakata, tentu saja Ikhwan, kalau misalnya kita gunakan caranya pesantren gontor gitu ya. Pesantren gontor itu kan dia harus pakai bahasa Inggris 2 minggu, bahasa Arab 2 minggu, ganti-gantian. Santrinya harus bawa buku kecil gitu kan. Setiap ada kalimat baru dia tulis. Nah, kita kalau mau niru gitu ya bagus. Kalau misalnya nggak mau niru gitu, bukan nggak mau, kita nggak bisa gitu, berarti kita harus sering-sering lihat kamus ya. Kamus online ya nggak apa-apa, kamus HP ya nggak apa-apa. Yang penting kan bisa nambah kosakata. Jadi kalau misalnya kita kita kan HP pegang ya di kantong banyak, ya tinggal masukin aplikasi kamus atau buka websitenya. Lalu kita buka Al-Quran, Al-Qurannya kita cari terjemah-terjemahnya satu-satu kata. Itu jadi bertambah kosakatanya. 6 ya, barakallahu fiik. Dan yang kedua ya, titik dua nih, titik kedua. Tadi kan fiilnya fiil sulasi, Ivan ya, fiil sulasi. Ntar kita hapus dulu. Fiil sulasi sa'a, mas'a, yaf, farro, yafirru, mafirru, wakofa. Oh, ini kita belum baca ya. Ini pengecualian, Ikhwan, mohon maaf ya, yang balik lagi. Ini pengecualian. Kalau fiilnya itu didahului huruf waw, maka mesti apa tuh isi makannya mau ma, maf'il. Pakai yang maf'il ya. Kalau fiilnya itu huruf pertamanya ilah, nih huruf fiil misalkan huruf pertama ilah, ya, ya, atau wa, maka
Isim akannya atau isim zamannya adalah maf'il, maf'il. Sebagaimana si wakofa, wakofa yakifu mauqif. Aslinya kan wakofa bukan yakifu tapi yau kifu. Tapi ada nggak yang huruf depannya waw, huruf tengahnya bukan kasroh? Ada wadoa, yadou, wadoa, yadou. Coba kita tulis ya, kita tulis. Kalau wakofa kan eh gimana ya? Biar ada putih. Mana nih? Eh, oh langsung dua ya. Oke, kita lanjut ke wakofa ya. Kita terusin ke situ. Wakofa itu kita tulis mana nih? Wa ko fa gini ya. Fi'il mudhari'nya itu yakifu ya ikhwan. Begini nih memang nih. Huruf keduanya memang kasroh. Tapi aslinya adalah kifu ikhwan. Aslinya gini. Ya gitu kan. Kan huruf fa'ala yaf'alu kan. Wakofa kifu. Tapi di sini ada sesuatu sehingga harus dihapus wawunya. Jadi yakifu. Memang ini kasroh nih huruf keduanya. Jadi wajar dia wazan isim zamannya mau kifun. Tapi ada juga ikhwan yang huruf fiilnya fiil misal tapi dia tidak harokat kasroh. Contoh wadoa. Wadoa itu fiil mudhari'nya yadou ya. Wadoa yadou ikhwan. Ini fathah nih. Kalau ngikutin pola pertama atau kaidah pertama kan kalau mana tuh? Kalau fiil mudhari'nya fathah maka isim makannya fathah juga gitu. Kan tuh kan kaidah pertama ya. Tapi di sini ada pengecualian kalau depannya hurufnya ilah atau namanya fiil misal, maka dia harus ngikut yang ini ya, ngikut yang ini. Pembuktiannya adalah pada wadoa, wadoa ya dou, wadoa ya dou. Isim tempatnya apa ikhwan? Maudi ya, maudi. Multi. Ma'ana barakallahu fiik. Maudi. Sebagaimana Rasulullah ngasih tahu pada kita bahwa kursiyu itu adalah kursi ada maudi'u kodamai ar-Rahman. Tempat diletakannya, tempat terjadinya peletakan gitu ya. Maudi, tempat. Harusnya kalau ngikutin kaidah pertama, ya wa doa, ya dou, mau do. Mau do harusnya begini gitu ya. Tapi karena di depan ada huruf ilah, ini ngomongnya susah nih orang Arab nih. Mau do, mau do. Jadi mau di lebih enak, lebih mudah ngomong mau setelahnya kasroh dibanding waw sukun setelahnya fathah. Mauli lebih mudah dibanding maudho. Ya lebih berat lah ya di bibir, otot-otot bibirnya banyak yang di di apa tuh diketatin, ditegangkan. Naam ya ikhwan barakallahu fik. Jadi sekarang kita ngomongin yang fi'il rubai. Fi'il rubai itu adalah fi'il madi yang hurufnya lebih dari tiga gitu ya, lebih dari tiga. Contohnya fi'il mudori. Fi'il yang sulasi tapi ada tambahan satu huruf atau dua huruf atau tiga huruf. Itu kalau fi'il rubai berarti fi'il sulasi ditambah satu huruf tambahan. Eh Fi'il rubai sama seperti pola maf'ul bihnya, maf'ul bihnya. Maksudnya gini ikhwan, kan kita udah belajar maf'ul bih ya. Kita buka maf'ul bih nih. Mana maf'ul bih nih? Maf'ul bih.
Nah, di sini maf'ul bih, mohon maaf ya, kita cuma ngasih penjelasan tentang sulasi dan selain sulasi. Oh, selain sulasi ada Ikhwan, ada ya. Berarti tadi kan kita baca bahwa maaf bolak-balik nih nggak tahu halaman berapanya, bahwa untuk isim zaman dan isim makan kalau dia fiilnya rubai, mana rubai ini? Nah, ini rubai ya, rubai. Ini rubai, maka polanya sama seperti pola maf'ul bihnya. Pola maf'ul bihnya kita ingat-ingat yaitu fi'il mudhari, fi'il mudhari, fi'il madi dulu diubah jadi fi'il mudhari. Ingat ya. Lalu fi'il mudhari itu kan ada huruf mudharaahnya ya. Huruf mudharaahnya diganti dengan huruf mim. Benar ya? Lalu huruf mimnya dikasih harokat doma. Dan huruf sebelum terakhirnya diharokati apa? Kasroh apa nasob? Kok nasob? Kasroh atau fathah? Kalau maf'ul bih, huruf sebelum terakhirnya diharokati fathah. Jadi kalau misalnya kita lihat kalimat, eh, misalnya apa nih? Sebenarnya ini bukan fi'il rubai ya, fi'il rubai dan tambahannya. Rubai khumasi sudasi. Jadi tambahan satu huruf atau dua huruf atau tiga huruf tetap polanya seperti maf'ul bih gitu ya. Nggak mesti rubai aja. Tapi yang hurufnya 5, hurufnya 6 juga sama polanya. Jadi kalau kita ngomongin mustashfa ini ada isi makan, ya kan? Tempat. Mustashfa itu adalah tempat. Berarti sesuai dengan apa namanya? Apa yang kita pelajari bahwa dia adalah isim makan gitu ya kan? Isim tempat. Istashfa itu artinya, ini kan fi'il madinya itu istashfa. Istashfa itu artinya minta pengobatan. Minta pengobatan istashfa. Minta dibuat jadi sembuh. Minta proses penyembuhan. Isim makannya mustashfa. Pertama, fi'il madinya kan istashfa tuh Ikhwan ya. Aduh, banyak banget nih rumputnya. Tash, maaf ya, baru pakai mouse nih. Istashfa, fi'il mudhari'nya yas. Waduh, berantakan. Yas tashfi. Yas tashfi ya. Yas tashfi ini fi'il mudhari dari istashfa. Istashfa. Yas tashfi. Lalu diganti ianya dengan mim. Mas tashfi. Lalu huruf em, mimnya dikasih harokat doma. Mustashfi. Untuk maf'ul bih, isim maf'ul bih ini bukan maf'ul bih ya, isim maf'ul ya, isim maf'ul. Salah ngetik ini isim maf'ul. Huruf sebelum terakhirnya kan diharokati fathah, maka menjadi mustashfa. Dari istashfa, lalu fi'il mudhari'nya yastashfi, lalu huruf mudhari'nya diganti mim menjadi mastashfi. Lalu huruf mudharanya diharokati ke domah jadi mustashfi. Lalu untuk isim maf'ul huruf sebelum terakhirnya harokat fathah. Jadi mustashfa. Itu adalah isim maf'ul. Sekaligus juga kalau misalnya kita pengen ngomongin waktu atau tempat terjadinya penyembuhan, maka kita juga gunakan kata mustashfa. Bisa kita ngomong Ainal mustashfa, di mana rumah sakit, itu bisa sebagai isim maf'ul. Isim maf'ul itu kan artinya objek ya. Objek, ya objek berarti siapa yang disembuhkan? Manil mustashfa, siapa yang disembuhkan, ya kan? Yang disembuhkan itu kan isim maf'ul ya, suatu kata yang bermakna objek. Siapa yang disembuhkan, maka kita bertanya dalam bahasa Arab, manil mustashfa, itu artinya bukan siapa yang tempat
terjadinya penyembuhan? Bukan, itu bukan tempat atau bukan waktu juga, tapi itu adalah isim maf'ul. Suatu kata yang bermakna objek. Siapakah yang lagi disembuhkan gitu? Manil mustashfa. Tapi bisa juga kita gunakan kata-kata mustashfa dengan isim zaman, misalnya mata al mustashfa. Kapan waktunya penyembuhan gitu? Mata al mustashfa. Atau kita gunakan pertanyaan dengan kata tanya untuk tempat. Ainal mustashfa. Di mana tempat terjadinya penyembuhan? Gitu ya. Jadi dengan ini kita bisa lebih detail. Kadang-kadang kita nggak, misal gini, ada kalimat, ada orang kecelakaan, lalu disembuhkan di pinggir jalan, nggak di rumah sakit. Maka orang tetap ngomong, Ainal mustashfa, di mana tempat terjadinya proses penyembuhan? Di mana? Di janibit torik, di pinggir jalan. Pinggir jalan bukan di RS, bukan di RSUD, gitu ya. Jadi bunyinya mirip ya, bunyinya mirip. Tapi dia bisa isim maf'ul, atau makna isim zaman, atau maknanya isim makan. Kita bisa beda-bedain dengan logika yang kita dikasih, kita diberikan, kita dapat dari Allah berupa nalar, bahwa sesuai konteks kalimat ya, konteks kalimat, kalimat tersebut secara utuh menghendaki harus ada apa? Apakah harus ada isim maf'ul, atau ada isim makan, atau ada isim zaman, gitu ya. Kalau multako dari kata iltako, iltako, yaltaki, iltako, yaltaki. Aslinya lakia, aslinya lakia, artinya bertemu. Kalau iltako artinya bertemu juga, cuman dia ada bertemu karena disengaja terjadi pertemuan begitu ya. Iltako, yaltaki, tempat terjadinya pertemuan, multako, multako. Objek multako juga isim maf'ulnya multako. Isim zaman multako juga ya. Maka begitu juga dengan musola. Misalnya orang, ada fulan meninggal, disolatin kan? Maka huwa al musola. Dia yang disolatin. Bener ya? Dia yang disolatin. Dari mana kita tahu maksudnya dia itu orang yang disolatin, bukan benda dua lantai tempat orang sholat. Itu kan musola juga sebutin ya. Dari mana kita bisa bedanya? Tentu dari konteks kalimat. Saya kita lagi ngomong di masjid, ada orang di dalam keranda, berarti mau disolatin. Kita nanya, manil musola? Berarti siapa orang yang disolatin ya? Nggak bisa kita paksain dengan isim makan, dengan isim zaman, karena nggak cocok secara nalar. Nah ya, itu perlu bantuan ilmu nahu Ikhwan, ilmu nahu sebagaimana ilmu nahu, anggaplah bapaknya ilmu sorof, kalau ibunya ilmu, digabungin nanti Ikhwan, ikhwati fillah, bisa baca-baca, dapat banyak ilmunya. Jadi memang sorof perlu digabungin dengan nahu. Kita belajar dulu sorof ya Ikhwan. Nah ya, selesai ya, isim makan dan isim zaman. Sekarang jam berapa nih Ikhwan? 20.28. Masya Allah, jazakumullah khairan ikhwannya. Kayaknya kita nggak bisa paksain lanjut lagi. Karena udah malam, setengah 9. Sekarang kan subuhnya cepet ya. Setengah 9 udah lumayan nih, udah lumayan malam nih. Habis ini kita belajar isim alat, dan ini terakhir dari isim mustaq. Selanjutnya kita isim jamid. Haza ya ikhwan, wallahu ta'ala shawab. Kita selesaikan ikhwan sesi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga Allah pertemukan lagi kita di sesi yang akan datang. Kalau ada yang benar maka itu murni dari Allah ya. Kalau ada yang salah dari saya pribadi, dan saya minta maaf, dan tolong kasih tahu jika ada yang keliru. Jazakumullah khairan.
Jazakallah khairan Kak Ustaz. Ya, sama-sama. Kita tutup ya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. izin Ustaz, sebelum Jazakallah khair. Wa iyyakum.